belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan pimpin doa oleh ketua kelasnya. Ananda Dika, pimpin doa. Siap membaca doa. Alhamdulillah kita sudah membacakan doa sebelum belajar. Semoga nanti ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana kabar hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Sebelum lanjut belajar, ibu akan absen dulu. Hadir semuanya? Hadir semuanya. Alhamdulillah anak-anak ibu sehat ya. Nah, semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa semangat nasionalisme kita bernyanyi dulu. Siap? Siap. Berdiri dulu semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum belajar, buat memotivasi kalian tahu kan tepuk semangat? Apa tepuk 5? Tepuk 1, 2, 3, 4, 5, tahu nggak? Tahu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, masih ingat tidak? Hari kemarin kita belajar tentang IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itu tentang apa ya? Rangka manusia. Iya, tentang rangka manusia. Betul. Kenapa ada apa di rangka manusia itu? Hah? Sendi. Terus apa lagi? Selain sendi, ada apa? Apa? Ada apa? Otot. Dalam pembelajaran IPAS kita sudah belajar tentang rangka manusia, bahwa di dalam tubuh manusia itu kita bisa berdiri, kita bisa bergerak. Ternyata ditopang adanya rangka, ya, tulang rangka. Terus rangka itu apakah bisa bergerak sendiri? Apakah punya tenaga sendiri? Bergerak sendiri tiba-tiba gitu? Hah? Tidak ya. Adanya apa? Otot. Lalu kita bisa bergerak seperti ini. Adanya apa? Selain ada otot, selain ada rangka, adanya sendi. Ya. Satu kesatuan antara otot, rangka, dan sendi itu ternyata bisa kita aktivitas sehari-hari. Ya, kita tuh mempelajari tubuh kita, seluruh tubuh kita. Di sini di kelas 6 ternyata ada melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian pernah
Gimana rasanya? Sakit. Sakit. Selain sakit? Perih. Perih. Kira-kira bagian tubuh mana yang bekerja pada saat kalian sakit? Kenapa kalian tiba-tiba bisa merasakan ibu sakit? Ibu panas misalkan. Itu apa ya? Apa? Boleh angkat tangan, Neng? Iya, peka terhadap rangsang Bu. Soal peka terhadap rangsangnya apa bagian tubuh apa kira-kira? Tangan. Karena adanya di dalam tubuh itu karena adanya apa? Sistem saraf manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem saraf manusia. Setelah melakukan pengamatan, percobaan, lalu nanti juga kalian akan diskusi. Nah, kalian diharapkan nanti akan mampu mengenal bagian-bagian sistem saraf manusia, ya, serta fungsinya juga, ya. Bagaimana sistem saraf itu mampu mengendalikan tubuh. Nanti kalian belajar tentang ini, ya. Sebelum Ibu bertanya tentang gambar ini, Ibu akan bagi kelompok dulu. Coba berhitung dari 1 sampai 3. Nanti kalau udah 3 balik lagi ke 1, 2, 3, ya. 1 dengan 1, nanti kumpulnya 2 dengan 2 dan 3 dengan 3. Sudah bersama kelompoknya masing-masing? Nah, fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. jadi setiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Coba, siapa yang mau membantu baca sob? Mengapa kamu terlihat kesakitan? Ya, kelompok 2 wakili yang pakai baju ungu. Sob. Terluka, aku tidak melihat ada batu besar sehingga kakiku tersandung batu. Oke, kelompok 3. Pasti sangat sakit ya. Ini aku bawakan obat untuk lututmu. Menceritakan apa ketiga anak ini teh lagi bercakap-cakap kenapa? Seorang anak tersandung batu. Iya, seorang anak tersandung batu. Nah, kira-kira apa yang terlihat dan apa yang kalian rasakan jika kalian juga tersandung batu seperti anak tersebut? Sakit. Perih, sakit, lalu ada bekasnya, ada bekas mukanya ya. Kenapa sih manusia itu merasakan rasa kesakitan ketika ada benda yang mengenai tubuhnya? Karena ada sistem saraf. Jadi sistem saraf itu yang menerima rangsangan dari luar. Apa yang kalian rasakan ketika tangan kalian didekatkan ke dalam api? Sudah dilihat LKPD-nya? Nanti di percobaannya ada 1 batang lilin, ya. Nanti Bu akan kasih, lalu korek api. Kira-kira saraf apa yang bekerja? Coba menurut kalian dulu sebelum kita belajar lebih dalam lagi.
Rasa kebakar. Lalu panas. Selain panas, ini apa? Putri jubir orang Cina. Ada yang kelompok lain yang berbeda rasanya? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk hebat untuk tahu hebat. Hebat. Nah, kenapa coba ini teh kalian bisa merasakan hal itu? Karena kita sebagai manusia memiliki sistem saraf, betul sekali. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi sistem saraf. Sistem saraf itu adalah jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal antara si otak dan ke seluruh tubuh. Bentuknya seperti apa nih? Nih, kabel. Nah, sistem saraf ini ibarat kabel. Kalian suka kuis? Jawab. Oke. Masuk dulu? Oke, silakan jawab. Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SST dalam otak akan menginstruksikan respons sesuai dengan situasi. Nah, cukup tanganmu. Iya, cukup saja. Itu perjalanan atau cara kerja sistem saraf pada tubuh kalian. Jadi sisa saraf banyak manfaatnya ya. Yang awal memberikan respon atau peritannya ada di otak. Fungsi utamanya seperti tadi kalian dicubit, kalian sudah merasakan kayaknya dia akan memberi aku, sudah merespon si otak. Setelah kita belajar, ada soal untuk kalian, diisi sebisa kalian. Ibu ingatkan lagi, Ibu ingin tahu lagi, sudah belajar apa aja hari ini teh? Tentang mengetahui sendi dan saraf manusia. Lalu saraf. Harus bagaimana cara menjaga saraf? Harus bersama otak, harus makan tidur cepat, cara menjaganya. Coba sekarang ungkapkan perasaan kalian di sini. Selama belajar hari ini, boleh pakai kata-kata, boleh pakai emoji. Tidak membaca doa